Brevet Korps Marinir. Secara umum, brevet dalam dunia kemiliteran adalah tanda keahlian atau skill yang dimiliki seorang prajurit dalam bidang tertentu. Masing-masing brevet juga menunjukkan tingkat keahliannya. Untuk Korps Marinir TNI AL, penentuan kualifikasi atau pendidikan brevetnya diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Marinir atau Pusdikmar, dalam hal ini oleh Sekolah Khusus Sesus, meliputi pendidikan komando, Diko, pendidikan intai amfibi, Diktaifib, pendidikan para dasar Dikpara, dan pendidikan menembak dasar, Dikbak. Usai menempuh pendidikan tersebut siswa akan memperoleh brevet sesuai dengan kualifikasinya. Berikut adalah sejumlah brevet yang berlaku di lingkungan Korps Marinir TNI AL, dikutip dari buku Korps Marinir, terbitan Korps Marinir dan LKBN antara 1996. Brevet Komando. Brevet ini diberikan kepada para siswa Diko yang dinyatakan lulus. Lama pendidikannya adalah 3 bulan, dibagi dalam 4 tahap yaitu, tahap dasar komando, tahap laut, tahap perang hutan dan tahap lintas medan. Pendidikan ini dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur, Puslatpur, Baluran, Banyuwangi, Jawa Timur. Pendidikan komando ini diakhiri dengan lintas medan, berjalan kaki dari Banyuwangi sampai ke markas mereka di Surabaya selama 1 minggu. Jarak yang ditempuh kurang lebih 350 km, menyusuri dan memotong pegunungan yang melintang di bagian tengah Jawa Timur yaitu Pegunungan Ijen, Gunung Argopuro dan Gunung Bromo Pegunungan Tengger. Dalam perjalanan mereka harus melaksanakan taktik dan praktek lapangan sesuai dengan teori yang sudah diberikan, seperti patroli jarak jauh, gerilya anti-gerilya, meloloskan diri, penculikan, dropping zone dan lain-lain. Brevet Intai Amfibi. Brevet ini diberikan kepada para siswa Diktaifib yang dinyatakan lulus. Calon siswanya sendiri diseleksi dari perwira, bintara dan tamtama Korps Marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan dan telah melaksanakan dinas aktif minimal 2 tahun serta atas dasar sukarela. Selanjutnya mereka harus melewati serangkaian uji psikologi, kesamaptaan jasmani dan kesehatan, termasuk uji renang. Pendidikan berlangsung 8 bulan yang dibagi dalam 4 tahap yaitu, tahap dasar, tahap laut dan penyelaman tempur, tahap komando atau perang hutan, serta tahap pendidikan para. Di akhir pendidikan dilaksanakan tradisi renang jarak jauh menyeberangi Selat Madura. Pendidikan intai amfibi merupakan pendidikan yang berat dan keras dalam upaya membentuk dan mendidik prajurit intai amfibi Korps Marinir yang memiliki kemampuan trimedia, yaitu kemampuan komando di darat, laut dan udara. Brevet menembak. Brevet ini diberikan kepada para siswa Dikbak yang dinyatakan lulus. Lama pendidikan 1 bulan, yang dibagi dalam 3 tahap yaitu, tahap teori, tahap pelaksanaan, dan tahap uji nilai. Brevet menembak ini dibagi dalam 2 jenis yaitu, brevet senapan dan brevet pistol. Kedua jenis brevet ini masing-masing dibagi 3 kualifikasi sesuai hasil yang dicapai oleh setiap siswa. 3 kualifikasi tersebut, baik senapan maupun pistol, sesuai peringkat teratas berturut-turut adalah, brevet menembak istimewa, brevet menembak ulung, dan brevet menembak mahir. Brevet para. Brevet ini diberikan kepada para siswa Dikpara yang dinyatakan lulus. Lama pendidikan adalah 1 bulan yang dibagi dalam 3 tahap yaitu, tahap persiapan teori, tahap ground training, dan tahap pelaksanaan terjun siang malam. Mereka dinyatakan lulus apabila telah melaksanakan terjun siang, malam, dan terjun tempur. Setelah memiliki brevet para dasar, mereka bisa mengikuti kursus para lanjutan untuk mendapatkan brevet terjun bebas Korps Marinir yang diselenggarakan Komando Latihan Korps Marinir Kolatmar. Untuk memperoleh brevet terjun bebas ini mereka harus melalui dan melaksanakan 7 tahapan terjun bebas baik siang maupun malam. Sistem yang digunakan adalah penerjunan bebas yang dipercepat atau accelerated free fall, yaitu setiap peterjun meloncat pada ketinggian minimal 10.000 kaki dengan kawalan instruktur dalam setiap jenis dan tahapan penerjunan, hingga dia mampu terjun sendiri, terjun solo, dengan berbagai manuver yang telah ditetapkan.